Halo semuanya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 2 ya, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, di tema 2 ini kita baru belajar subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Tema 2, bermain di lingkungan rumah. Nah, pada pembelajaran keempat, Pak Guru akan menjelaskan beberapa hal ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran keempat menjelaskan panjang, pendek, dan kuat, lemah, nada. Nah, nada itu ada panjang dan pendek, serta ada tekanan kuat dan tekanan lemah pada nada. Panjang atau pendek nada dapat dihitung dengan ketukan ya. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara kita saat kita menyanyikan sebuah lagu. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan lebih keras ya. Syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut ya. Jadi dibedakan ya. Syair dengan tekanan kuat berarti dinyanyikan dengan keras. Jika syair dengan tekanan lemah maka dinyanyikan dengan lembut. Kemudian menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Contoh langkah-langkah dalam menulis pengamatan. Yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang akan diamati. Kemudian catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Kemudian tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan. Contohnya ya, Pak Riza mengamati sebuah buku ya. Buku ini benda apa? Wujudnya gas, cair, atau padat. Kemudian kita sentuh teksturnya ya. Itu halus atau kasar itu ya. Itu bisa berubah-berubah tidak bentuknya ya. Nah, seperti itu pengamatannya. Kemudian kita tulis, oh ternyata buku itu wujud benda padat, teksturnya halus ya. Ini ya, kertasnya halus ya. Kemudian bentuknya tetap tidak bisa berubah. Buku diletakkan di atas meja, bentuknya buku ya. Buku diletakkan di lantai, juga bentuknya tetap buku ya, karena itu benda padat. Kemudian selanjutnya menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Kamu sudah mempelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Nah, perkalian ini adalah penjumlahan secara berulang. Contoh 3 dikali 6, bukan 3-nya yang ada 6 ya, tetapi 6-nya yang ada 3. Karena yang sebelah kiri adalah kelompok ya. Yang sebelah kanan, angka atau bilangan sebelah kanan adalah isi setiap kelompok. Jadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok isinya 6. Seperti itu ya. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 18. Dan itu mengidentifikasi secara sifat-sifat benda melalui pengamatan. Nah, sifatnya nih, ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Seperti tadi ya Pak ya. Buku itu tidak bisa berubah ya. Nah, bentuk benda yang dapat berubah misalnya air, atau minyak, atau tinta ya, atau itu air susu, air kopi, kecap ya, itu bisa berubah-berubah. Kecap dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol, menyerupai botol. Dan air dimasukkan ke dalam mangkuk, ya, ditaruh di dalam mangkuk ya, dituangkan ke mangkuk, bentuknya seperti mangkuk. Tetapi air yang di atas mangkuk tadi dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas, bukan seperti mangkuk. Itulah sifat-sifat benda ya. Misal benda tetap juga benda padat bentuknya tetap, tetapi benda cair bentuknya selalu menyerupai bentuk wadahnya. Nah, kalau gas itu bentuknya selalu berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah ya. Jika cair
berubah-berubah, tetapi volumenya tetap, isinya tetap. Tetapi kalau udara atau gas itu volumenya selalu berubah-ubah. Selanjutnya, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Nah, coba kalian perhatikan nih ya. Ini adalah benda cair, yaitu minyak. Coba, bentuknya selalu berubah-ubah ya. Dari mulai yang agak besar, dimasukkan ke botol yang lebih kecil, botol yang lebih panjang. Padahal ini isinya juga sama banyaknya ya. Maka benda cair ini selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nih, dari yang lebih kecil, dari yang seperti ini ya, ada gagangnya ya. Ini ada yang lonjong, ada yang seperti ini, seperti lonceng ya. Itu adalah sifat-sifat benda. Seperti kemarin sudah diberikan catatan, itu ada sifat benda dan cirinya serta pengertian wujud benda. Selanjutnya menyebutkan aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu bermacam-macam ya, sesuai dengan kondisi rumahmu dan keluarga kalian. Contohnya, bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Ini contoh saja ya. Seperti mencuci tangan sebelum makan, ya, tidak boleh berbicara ketika makan, tidak boleh tidur terlalu larut malam, ya, tidur siang atau sore, les ya. Itu aturan-aturan sesuai dengan lingkungan rumah kalian ya. Nah, aturan ini dibuat untuk dipatuhi. Jadi aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga ya, oleh semua anggota keluarga. Jika di rumah berarti keluarga, kalau di sekolah berarti semua warga sekolah, kalau di masyarakat semua warga masyarakat. Seperti itu ya. Dan menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Nah, mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Nah, temukan maknanya dalam kamus bahasa Indonesia. Kemarin sudah ya, sudah Parisa berikannya, apa itu kasar, apa itu halus ya. Nah, sudah diberikan. Menjelaskan manfaat mematuhi aturan. Manfaatnya apa? Setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib seperti yang Parisa ucapkan tadi ya. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Nah, manfaatnya apa? Ketika kalian mematuhi aturan di rumah, manfaatnya adalah yang pertama, lingkungan rumah menjadi nyaman dan damai. Terus kegiatan di rumah menjadi lancar ya, karena semua anggota keluarga mematuhi aturan atau tata tertib. Coba, apa manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah? Coba, ini ada gambar anak yang sedang memegang sapu. Coba manfaatnya apa? Manfaatnya adalah lingkungan rumah menjadi bersih. Terutama itu ada kasur, berarti ada di dalam kamar. Kamarnya terlihat rapi, tidak ada sampah, ya, karena anak ini telah menjalankan tata tertib di rumah, telah mematuhi peraturan di rumah untuk menjaga kebersihan. Nah, maka manfaatnya apa? Tidak ada penyakit, tidak ada sarang nyamuk, tidak ada sampah, lingkungan menjadi bersih ya. Terus udaranya, ini jendelanya dibuka, udara yang masuk menjadi lebih segar. Kemudian menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Nah, perkalian dengan angka 1 itu yang sangat unik ya, karena bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 1 atau bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 20 dikali 1 tetap hasilnya 20.
34 dikali 1 tetap hasilnya 34. 57 dikali 1 tetap 57. 300 dikali 1 tetap 300. Bahkan 1000 dikali 1 pun hasilnya tetap 1000. Seperti itu ya. Kemudian menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Nah, kalian harus cermati ketika yang di kiri, angka yang paling kiri adalah kelompok, angka yang sebelah kanan adalah isi setiap kelompok. Contoh, 2 dikali 6, maka 6-nya yang ada 2, kelompoknya yang ada 2, isinya 6, isinya 12. 3 dikali 6 sama, kelompoknya ada 3, maka 6-nya yang ada 3, bukan 3-nya yang ada 6 loh ya. Maka 3 kali 6 hasilnya 18. 4 dikali 6, 6-nya berjumlah 4 sama dengan 24. 5 dikali 6, 6-nya yang ada 5 ya, ada 5 kelompok 6-nya. Maka hasilnya 30. 6 kali 6, 6-nya juga yang ada 6, hasilnya 36. 7 dikali 6, 6-nya berjumlah 7 kelompok, maka 6-nya itu ada 7, hasilnya adalah 42. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian lebih hebat dalam belajar ya, dan patuhi aturan di rumah. Oke? Jangan lupa untuk hafalkan perkalian 1 sampai dengan 5. Nanti Fariza tanya jawab ketika live meet. Terima kasih, sampai jumpa.